Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung naikkan saja ya bagi tetangga-tetangga dari pihak. Mari kita diskusi dengan baik, beradab. Al-Akbar, silakan Al-Akbar. Siap, bro. Selamat malam. Selamat malam, Al-Akbar. Bang, abang Islam ya, Bang ya? Ya, Islam. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Untuk sekedar tahu aja ini. Ya maklum lah. Kan yang lebih tahu kan pasti orang umat Kristen itu sendiri kan. Belum tentu Bang, salah Bang. Yang lebih tahu adalah orang yang belajar, begitu. Siapa yang mengerti Islam? Ya orang yang belajar tentang Islam. Siapa yang ngerti Kristen? Ya orang yang belajar tentang Kristen. Itu yang betul Bang. Belum tentu orang Islam ngerti Islam. Belum tentu orang Kristen ngerti Kristen. Yang mengerti adalah orang yang belajar. Seperti itu. Silakan. Ini tentang salib ini. Silakan. Itu salib itu di Kristen itu diimani Bang ya? Tanda salib itu. Salib atau tanda salib? Tanda salib. Bang, sisirannya berhenti dulu Bang. Ini gini, terus gini. Ada apa sih? Coba yang tenang dulu Bang, tenang, duduk yang bagus gitu loh. Diskusinya biar. Nah, kalau nggak pakein topi sekalian gitu, biar nggak disisir terus, gini terus. Kacau dia habis pakai. Pertanyaan Anda itu apa? Pertanyaan Anda salib atau tanda salib? Coba berbahasa Indonesia yang baik dan benar dulu. Apa pertanyaan Anda? Silakan. Ya, sudah benar tadi. Itu tanda salib itu diimani ya? Tanda salib itu diimani. Maksudnya bagaimana tanda salib itu diimani? Ya yang tahu di situ, abangnya yang tahu. Saya cuma nanya. Saya berusaha untuk mengerti dulu pertanyaan Anda. Maksud Anda tanda salib diimani itu maksudnya bagaimana? Apa yang Anda maksud tanda salib? Ya tanda salib. Apa itu tanda salib? Diimani enggak? Maksudnya tanda salib itu gimana? Tanda salib begini. Berbelit-belit aja ini abang ini punya komen. Bukan pertanyaanmu, saya tidak jelas. Pertanyaanmu bikin saya pusing. Gini apa maksudnya? Itu sudah jelas itu. Sudah jelas itu. Sudah iya. Jelas itu. Maksud Anda gini itu apa? Apa gini? Nggak usah ditanyakan ini lagi. Coba jawab aja. Saya nggak ngerti maksud dia apa gitu loh. Tanda salib. Tanda salib itu diimani. Maksud Anda salib begitu? Tanda salib itu, abang imani nggak itu? Di Kristen diimani nggak itu tanda salib? Oke baiklah, saya anggap saja saya ngerti apa maksud Anda. Diimani tentu, diimani. Diimani, ya silakan. Kenapa bisa diimani? Itu yang buat itu kan yang bunuh Yesus itu yang buat. Baik, begini Bang. Jadi kalau Anda berbicara salib, yang Anda maksud itu dari pihak orang yang menyalib Yesus atau dari pihak Yesus yang tidak lari menghadapi penyaliban itu. Yang Anda maksud yang mana? Tentu saja Bang, tentu saja. Salib itu aslinya, orisinilnya itu adalah sebuah hukum. Aslinya ya, kalau kita mau tarik akarnya, itu adalah sebuah hukum yang dibuat atau diciptakan oleh bangsa-bangsa non-Israel. Asal usulnya itu salib itu, kalau kita baca dari sumber-sumber, itu dari Fenisia. Kemudian diadopsi lagi oleh orang Mesir. Kemudian diadopsi lagi oleh orang Romawi. Hukuman itu digunakan untuk menghukum para pemberontak. Misalnya orang yang melakukan makar, kejahatan-kejahatan tertentu. Seperti itu. Nah, tentu saja kalau kita berbicara hukuman-penghukuman itu, tentu itu adalah buatan orang-orang
non-Israel. Tetapi ada peristiwanya pada waktu itu, ada tokoh, ada Yesus yang dihukum dengan cara demikian. Begitu. Nah, ketika Yesus dihukum dengan cara demikian, tetapi ia tidak bersalah, dosa tidak ada padanya, tipu tidak ada pada mulutnya, tetapi dia tetap setia dan adil, di situ baru salib itu menjadi lebih bermakna. Salib itu menjadi ada maknanya karena ada peristiwa di situ penyaliban Yesus. Kalau yang disalib adalah Anda, atau misalnya yang disalib adalah Nabi Anda, ya tentu saja salib tidak ada guna, tidak ada maknanya. Gitu. Misal nih yang disalib misalnya Nabi Anda atau Anda, ya nggak ada artinya salib itu apa. Nah, karena itu digunakan untuk menyalib Sang Mesias, orang benar, ya, tetapi tetap Yesus tetap setia dan tidak berbuat dosa. Nah, makanya salib itu ada maknanya sekarang. Begitu. Maknanya adalah sebuah penganiayaan, tetapi penganiayaan itu dibalas dengan kasih, ya. Sebuah pemberontakan, sebuah ketidakmenerimaan orang-orang Yahudi terhadap sang empunyanya, yaitu sang Mesiasnya. Dikatakan dalam Injil, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu menolaknya. Seperti itu. Tetapi Yesus tetap memberikan kasih dan pengampunan, di mana di atas kayu salib itu ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Makanya ketika salib yang dirancang oleh bangsa-bangsa non-Israel itu digunakan untuk menyalib Sang Mesias, ya, tetapi di situ Sang Mesias tetap setia dan adil, tetap memberikan pengampunan dosa. Jadi ada maknanya di situ. Maknanya itu lambang penderitaan, lambang penghinaan, tetapi dibalas dengan kasih, dibalas dengan kebaikan, kejahatan dikalahkan dengan kebaikan. Begitu. Itu maknanya. Nah, sedangkan sekarang saya gantian sama Anda. Gantian saya sama Anda. Abang ngomong ampun di mana? Abang ngomong ampun. Anda kan sudah bertanya sama saya soal salib. Sekarang saya mau tanya sama Anda soal bulan bintang sebagai lambang di agama Anda. Boleh nggak gantian? Kalau Anda ditanya jangan mencret nanti. Gimana? Boleh gantian? Anda sudah bertanya kepada kami tentang salib. Apa artinya? Apa iman kami di dalam salib itu? Sudah saya jelaskan tadi panjang lebar. Masalah Anda nggak nangkep, masalah Anda nggak percaya, itu bukan urusan kami. Bukan nggak nangkep, memang nggak nyambung memang kalau tanda salib itu diimani. Toh juga dibuat sama yang bunuh Yesus. Iya, Ya kan? artinya begini, Anda nggak nangkep-nangkep tadi maksud saya. Gini loh, kalau kita bicara tentang salib saja, salib itu tidak digunakan untuk menyalib Yesus, salib itu tidak terjadi pada Yesus, maka memang betul kata Anda, salib itu memang buatan, ya, para penghukum, buatan orang-orang jahat yang digunakan untuk menyiksa orang, menyiksa pelaku-pelaku kriminal, pelaku-pelaku pemberontakan atau makar, ya, kejahatan tertentu. Anda nangkep nggak sih? Saya heran ngomong sama kalian ini agak sedikit ini, agak-agak begini kalian itu. Nyampe nggak otakmu? Nyampe nggak? Bilang yang disalib orang jahat. Iya, makanya ketika salib itu tidak digunakan menyalib Yesus, salib itu tidak terjadi pada Yesus, salib itu memang nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Tapi Anda nggak paham juga ini. Coba Al-Akbar, gini, dengar dulu, dengar, gini. Saya kasih contoh bagi Anda ya. Dengar dulu, dengar. Yesus itu menghindar dari tanda salib itu. Mana kuasanya dia? Tetapi pada akhirnya di Taman Getsemani apa yang dikatakan oleh Yesus? Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Seperti itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan loh. Ketika salib itu digunakan untuk menganiaya Sang Mesias, untuk membunuh Sang Mesias, tetapi Sang Mesias tetap setia dan adil. Ia tetap mengasihi. Di atas salib dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi salib itu
maknanya seperti itu. Maknanya ketika adalah lambang penderitaan, ya, lambang aniaya, tetapi dibalas dengan kasih, dibalas dengan pengampunan. Nah, kalau Anda nggak, yang penting gini, yang penting kami bisa menjelaskan itu. Gini, dengar dulu Al-Akbar. Kami sudah menjelaskan itu. Sekarang, kalau kami tanya yang sebaliknya sama Anda di atas masjid itu pakai bulan sabit. Jelaskan sama saya, silakan. Jelaskan apa itu bulan sabit. Kalau di Islam, tanda bulan sabit itu menandakan bahwa itu adalah kekuasaan Allah Tuhan seluruh alam. Kenapa tidak matahari? Matahari bukan memangnya. Coba. Matahari pun adalah. Kenapa tidak pakai matahari? Allah. Kenapa nggak pakai matahari? Matahari pun adalah. Berarti boleh pakai matahari. Berarti boleh pakai matahari. Boleh saja. Boleh saja. Iya. Kau makanan dulu sana. Kau makan cendol dulu sana, makan cendol. Jadi mereka teman-teman, kalau nanya, luar biasa mereka kalau nanya, tapi giliran ditanya balik, meninggal di tempat. Itu sebenarnya isu lama. Sudah pernah kita angkat isu itu. Ketika orang Kristen menggunakan simbol-simbol, maka orang tersebut mampu menjelaskan kenapa ada simbol itu, mengapa, apa dibalik peristiwanya. Bisa dijelaskan semua. Iya kan? Bisa dijelaskan semua. Sekarang, kenapa engkau menggunakan simbol bulan? Kadang-kadang bulan sabit, kadang-kadang bulan ada bintangnya, kadang-kadang bulan doang. Nah, bingung dia. Itu adalah simbol kekuasaan. Kenapa nggak matahari yang lebih besar? Atau rasi-rasi bintang? Heran mereka ini, aduh. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Zamili. Silakan Zamili. Giliran ditanya simbol imannya langsung mencret. Itu adalah kekuasaan. Ngarang aja. Ngarang kekuasaan. Ya silakan Jamili, nyalakan kamera dulu Bang. Izin dulu Bang Edis, saya baru pulang dari kantor, izin turun dulu. Ini mau pulang ke rumah dulu sebentar. Oke, baik. Silakan Bang, hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Kita kasih naik ada Pangeran Buton. Silakan Pangeran Buton. Teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya, di follow kita tembuskan sampai 1 juta followers. Ya, selamat malam Bang Pangeran Buton. Muslim Bang? Muslim Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Mau menyambung yang tadi atau mau membuka isu baru? Tidak Bang, saya mau sambung yang tadi, tapi ada 2 pertanyaan ini Bang. Silakan. Bisa 2, bisa 3. Silakan. Nah, saya mau lihat tanggapan dari para saudara kita yang Kristen ini kan. Tanggapannya bagaimana? Yang bisa dijelaskan oleh Bang Edis lah. Yang mana itu? Pertanyaan saya begini Bang. Kan tadi Bang Edis bilang, yang saya kutip tadi, bahwa ada peristiwa pensaliban di situ. Betul. Ada peristiwa di situ terjadi, makanya para Kristen itu, saudara kita Kristen ini, dia pakai lambang salib itu karena ada peristiwa kan. Begitu kan Bang Edis? Betul. Yang jadi pertanyaan saya, kalau peristiwa itu terjadi di situ, mungkin yang lebih peristiwa bagi Yesus itu yang lebih sadis lagi, mungkin yang lebih bagus lagi. Kenapa tidak ada peristiwa yang terjadi pada Yesus itu ketika dia bangkit? Dia bangkit kan setelah dia mati kan dia dibawa di dalam goa ini. Okay. Dia bangkit di situ kan? Okay. Kenapa tidak di situ saja? Tidak ada di situ, maksudnya. Contoh mungkin masuk di dalam goa atau kan ada tempat tidurnya. Kenapa tidak dijadikan lambang itu bagi Kristen? Karena itu dia lebih sadis lagi. Kenapa? Karena dia bangkit ini. Baik.
Ada Bang, ada. Tenang. Oke, baik. Kalau Anda berkata tentang kami juga peringati itu. Ini contoh ya, contoh. Kami juga memperingati tentang hari kebangkitan Yesus. Hari peristiwa penyaliban Yesus. Kita peringati semua Bang. Pada waktu kebangkitan ya, nih. Ketika kami memperingati hari kebangkitan, nih. Seperti ini Bang ya. Kubur kosong seperti itu nih, seperti ini. Saya kasih contoh seperti Anda nih. Ya. Ada juga Bang, ada semua kok nih. Ini contohnya nih mengenai kubur kosong. Anda kan bilang, kenapa lambangnya nggak peristiwa kebangkitan? Ada nih kubur kosong. Bahkan ada lagunya kami. Kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Ada Bang, ada. Ada semua Bang. Jadi setiap peristiwa yang kami peringati di dalam perayaan-perayaan agama kami, iman kami, ada lambangnya. Entah itu lambang kain kafan yang tergulung, entah itu lambang batu yang terguling, ada Bang. Ada. Seperti itu. Nah, cuman yang pengen kami tanyakan kepada kalian, kalau memang kalian itu mengimani peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, kalau memang iman kalian, agama kalian itu betul-betul nyata, real, saya mau tanya sesuatu boleh nggak? Bang, sabar dulu Bang, belum selesai. Nah, mulai. Silakan. Nanti abang bertanya. Silakan. Tapi abang kan, saya harus mau selesaikan dulu ini Bang. Maksud saya begini Bang, itu oke, abang kasih peristiwa kayak tadi, macam di dalam gua tadi. Tapi maksudnya, ini saya bandingkan, kalau yang lebih sadis lagi ini kan, di situ kan peristiwa Yesus, dia kan mati, bangkit lagi. Kenapa tidak yang jadi topik utama yang dijadikan lambang kayak begitu maksudnya dibandingkan dengan salib? Nah itu. Oh, maksud Anda kenapa agama Kristen tidak menggunakan lambang kebangkitan itu sebagai lambangnya gitu? Benar Bang, itu ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja Bang, nggak apa-apa. Cuman nanti gimana cara bikinnya lambang kubur kosong tuh gimana cara bikinnya? Terus di gereja gitu dibikin kubur kosong ya agak berat lah Bang, yang lebih mudah salib gitu. Boleh-boleh saja Bang. Orang Kristen menggunakan Bang, lambang Kristen itu banyak Bang. Ada alfa omega. Ya, ada huruf A sama omega. Ya. Oke Bang, jadi tidak harus maksudnya tidak harus begini-begini, tidak harus begitu. Bang, lambang kekristenan itu banyak. Begini juga boleh. Alfa Omega juga boleh. Roh Kudus, lambang burung merpati juga boleh. Artinya setiap kami gunakan lambang, pokoknya bisa kami jelasin. Kami tidak pernah mengarang sebuah lambang yang kami nggak ngerti. Contoh Bang, Abang tahu orang gila atau polisi gadungan? Tahu? Ketika seorang polisi gadungan, dia menggunakan lambang-lambang, atribut-atribut kepolisian. Contoh, misalnya apa itu? Ya, lambang apa itu? Kewenangan itu. Dia ditanya, apa ini artinya? Pasti dia begini, Karena dia nggak tahu, karena dia maling. Karena seorang itu memang maling, dia seorang maling. Karena dia maling, dia tidak tahu apa itu. Namanya juga maling, dia bukan pemiliknya. Sama begini. Bang, zaman sekarang orang pasti punya handphone. Saya pastikan zaman sekarang orang pasti punya handphone. Setuju nggak dengan saya? Tidak semuanya Bang, tapi lebih banyak punya handphone. Oke, punya. Saya belum pernah lihat orang nggak punya handphone zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu boleh lah, masih ada yang nggak punya handphone. Kalau di kampung saya banyak yang tidak punya handphone Bang. Oke, baik. Nah, kalau orang punya handphone, punya dia, milik dia, dia pasti tahu di mana dia beli itu, apa passwordnya. Dia pasti tahu, bener nggak? Kalau handphone itu milik dia. Setuju nggak dengan saya? Setuju, itu setuju, Oke. Benar itu. Jika seorang memegang handphone, ditanya beli di mana, apa passwordnya, dia nggak tahu, dia pasti maling. Pasti handphone itu bukan punya dia, ada di tangannya, entah dia itu kan pasti bukan milik dia. Nah, ketika kami orang Kristen
menggunakan simbol-simbol, baik itu salib, ya, baik itu apa, alfa dan omega, baik itu misalnya apa lagi, lambang burung merpati, api, lidah api dan lain sebagainya. Kami mengerti menjelaskan itu. Alfa dan omega bercerita tentang di dalam kitab Wahyu, yang awal dan yang akhir. Lidah-lidah api membuktikan pencurahan Roh Kudus. Burung merpati menceritakan tentang bagaimana Roh Kudus turun dalam rupa merpati. Banyak bang lambang-lambang yang kami gunakan. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kenapa di dalam iman kalian sampai hari ini nggak jelas apa identitas kalian? Saya kasih contoh. Tapi ketika Anda menjelaskan jangan ngarang seperti yang tadi ya. Itu lambang kekuasaan. Apa itu? Ngarang bebas. Nih, sebentar. Sabar dulu, Bang. Jangan dulu tanya saya. Bang. Takut ditanya kan? Takut mereka ditanya. Memang. Tidak, Bang. Tidak. Memang kalau ditanya mereka, Tadi kan saya kan 2 pertanyaan. Baru habis itu baru abang tanya saya. bilang aja bang, takut bang. Kalau kami jangan ditanya bang, karena memang kami ini nggak jelas gitu bilang. Begini bang. Bang, Anda sudah memberikan banyak pertanyaan. Sekarang biar fair, biar kita itu diskusinya enak. Anda jangan berani ditanya, nanya terus. Kalau kata Rudi Iskariot, sebentar bang. Kalau kata Rudi, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Biar senang dia. Kita kutip dulu omongan dia. Nanti kerja kau jadi bego ders. Berani ditanya, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kita senangkan dulu dia, biar nggak anu dia. Kita hibur dulu. Abang ini sudah setuju. Oke, sekarang boleh nggak saya nanya balik sama Anda? 1 kali pertanyaan baru abang bertanya kepada saya. Anda sudah nanya berapa pertanyaan. Memang mereka ini kalau ditanya takutnya setengah mati. Oke, sekarang gimana? Boleh saya bertanya? 1 pertanyaan bang, baru abang bertanya kepada saya. Ya udah, kita ngalah aja teman-teman. Mereka ini kan karena nggak jelas nggak apa-apa. Ya. Silakan. Apalagi pertanyaan Anda? Begini bang, supaya saya bisa paham lagi, mengerti penjelasan Bang Edis ini bagaimana. Karena begini, kalau menurut saya yang saya tangkap dari Bang Edis, cerita diskusi lintas agama ini, memang sampai kapanpun ini antara Muslim dengan Kristen ini tidak akan ketemu. Contoh, saya contohkan ini. Saya memperlurus ini sedikit ini. Itu Yesus bagi Muslim itu adalah Yudas Iskariot yang sedangkan Kristen itu adalah Yesus benaran. Itu saja sudah beda, Bang. Lalu untuk apa mau diperdebatkan? Oke, sudah bisa tanggapi? Sudah beda. Jadi sampai kapanpun itu titik temunya tidak ada. Kalau mau bahas tentang Yesus itu Tuhan, ini tidak akan ketemu itu sampai kapan. Karena dari situ saja sudah beda pandangan. Boleh saya jawab? Tidak perlu berbicara panjang lebar ke sana ke sini. Boleh saya jawab? Begini, sabar dulu Bang, sabar. Oke, nanti Abang jawab. Saya jelaskan sedikit Bang. Menurut macam keyakinan, saya tangkap dari tadi kemarin malam Abang bilang keyakinan tidak perlu bahwa salib begini, mau begini, tidak perlu lagi atau bagaimana. Itu siapa bilang tidak perlu Bang? Aduh, memang kalian ini nangkepnya itu susah. Saya tidak bilang tidak perlu. Yang saya katakan, kalau ada seseorang berkata, kalau tidak melakukan tanda begini, doanya tidak diterima. Itu yang saya bilang bukan Alkitabiah, itu tidak Alkitabiah. Tanda seperti ini merupakan satu identitas, begitu loh. Kami ini seorang Kristen. Ya, melambangkan lambang salib, ada peristiwa di baliknya. Saya bilang seperti itu. Yang saya katakan, kalau dikatakan wajib begini, kalau nggak begini doanya nggak diterima Tuhan Yesus, itu saya bilang itu nggak benar. Itu. Nah sekarang gini. Boleh gantian saya bertanya dan bernarasi juga sedikit menanggapi Anda. Boleh. Baik. Pertama, saya tanggapi dulu. Anda berkata begini, tidak akan ketemu, tidak akan berujung pertemuan antara Anda dan iman Anda dan iman saya. Memang betul tidak akan ketemu kalau Anda nggak mau mikir.
Nggak, kalau nggak mau mikir nggak akan ketemu. Gimana? Sekarang begini, Anda bilang, bagi kami Yesus itu adalah Yudas. Bagi kami. Pertanyaan saya, dalilnya di mana? Mana dalilnya di dalam kitab Anda bahwa Yesus itu Yudas? Kalau Anda ngarang bebas, kalau Anda tidak mau mikir, tidak mau belajar, memang kita nggak akan ketemu. Kalau Anda mau berpikir, mau belajar, betul-betul Anda mencurahkan kekuatan dan kemampuan Anda untuk mempelajarinya, kita ketemu kok. Dan pasti Anda akan meninggalkan yaitu yang nggak jelas itu. Sekarang, katanya sama Anda. Balik dulu kamera saya. Oke. Anda pernah lihat ini di masjid nggak? Pernah bang? Pernah. Kalau Anda tadi sudah bertanya mengenai simbol salib, sudah kami jelaskan peristiwa latar belakang. Jelaskan peristiwa apa yang terjadi di balik ini. Kenapa kalian menggunakan lambang ini? Itu bang, oke. Mencret. Ada yang Mencret. Ya udah. Kenapa kalian menggunakan simbol itu? Begini bang, kalau ini menurut saya, Jangan menurut Anda. Kalau menjawab harus menurut literasi. Kalau menurut Anda tidak dijadikan sumber rujukan untuk menjelaskan agama Islam. Coba sumber rujukannya di dalam kitab suci, di dalam hadis, dalam apa? Coba silakan. Begini, kalau menurut keyakinan saya itu keyakinan saya, menurut keyakinan saya bang. Kalau langsung mencret, bayangkan untuk lambang, bayangkan ya, Anda seorang polisi, misalnya Anda seorang polisi, Anda pakai lambang. Ini menurut saya, ini buat ngerok, ini kalau masuk angin. Buat kerokan. Anda bagaimana? Nggak boleh menurut Anda. Harus menurut apa yang betul-betul semua sepakati. Kok menurut Anda? Makanya saya bilang, bayangkan untuk identitas saja kalian ini nggak jelas. Betul-betul nggak jelas identitas kalian ini, nggak jelas apa kalian ini sebenarnya. Coba jelaskan kepada saya, kenapa simbol kalian itu adalah bulan sabit? Kadang ada bintangnya, kadang nggak ada bintangnya. Ya silakan. Apa itu? Nah begini bang, kalau ini saya mau jawab ini, saya belum baca itu barang yang tentang itu saya belum paham karena saya ini bukan ustadz bang, tapi menurut keyakinan dan pemahaman saya bahwa kenapa harus macam bulan dan bintangnya dia tidak pakai bukan matahari ya. Bingung Anda kan? Bayangin untuk simbol saja Anda nggak ngerti. Bayangin bang, ada orang Indonesia. Indonesia itu apa sih simbolnya? Lambangnya apa sih? Oh, kami punya bendera merah putih. Ya, merah melambangkan keberanian, darah putih, merah putih. Ya kan? Kesucian. Kemudian burung Garuda. Di dalam burung Garuda itu ada 17. 17 itu melambangkan tanggal. Kemudian ada 45 bulu leher, tahun 45. Kemudian ada 8 bulu ekor, itu bulan 8. Bisa dijelasin, karena itu asli milik kita, barang punya kita itu. Sekarang, jelaskan kepada, sebentar bang, jelaskan kepada kami, kenapa kalian pakai simbol bulan sabit? Apa itu? Silakan. Punya siapa itu? Kalian maling dari mana itu simbol? Silakan. Begini bang. Nah. Kalau Muslim tidak seharusnya mau pakai bulan sabit, tidak semua mau pakai juga boleh, yang tidak mau pakai juga boleh. Tidak semua begitu, tidak harus mau pakai bulan sabit itu. Oke, sebentar, kita akan tunjukkan dulu ya, pakai boleh nggak pakai boleh. Saya bukan tanya pakai boleh nggak pakai boleh, yang saya tanya apa peristiwa apa atau apa yang ingin disampaikan pada bulan sabit itu. Kadang-kadang bulan sabit doang, kadang-kadang ada bintangnya. Nah, coba jelaskan apa kepada saya. Kalau itu saya belum baca bang, tentang peristiwa apa terjadi itu saya belum tangkap di situ. Bayangkan teman-teman, ibarat kata ada satu misalnya ada kesatuan, entah itu polisi, entah itu tentara, entah itu apa. Ada ditanya, prajurit, stop!
apa itu ini? Lambang ini. Entah apa begitu kan? Oh, nggak tahu. Bagaimana Anda seorang tentara tetapi tidak tahu Anda menggunakan simbol apa? Memang Anda ini tiada lain, tiada bukan adalah seorang gadungan. Bang, jangankan Anda, dengar. Jangankan Anda, ustadz besar sekalipun kalau ditanya kenapa lambangnya bulan sabit, kadang-kadang ada bulan, kadang-kadang nggak ada ininya, nggak ada bintangnya, bingung mereka. Ternyata, Anda tahu nggak penjelasannya? Tahu nggak penjelasan orang-orang setelah ini diteliti? Tahu nggak kenapa? Ternyata ini bukan lambang agama Anda. Bayangkan, 1400 tahun kalian salah pakai lambang. Ngeri nggak kalian? Ngenes. Iman kalian itu iman yang ngenes loh. Ngenes. Bayangkan 1400 tahun kalian salah pakai lambang. Ngeri nggak itu? Sampai sekarang kalian kehilangan jati diri, kehilangan identitas. Nih, Begini, Bang. Kalau loh, aku sebentar. menceritakan seperti Ini itu, sudah dijelaskan. Dengar, ini sudah dijelaskan oleh pakar-pakar agama Anda. Ini bukan merupakan simbol agama kalian. Kalian 1400 tahun salah pakai simbol. Ngeri nggak? Ngenes kalian itu, ngenes. begini Bang, kalau menurut saya, kalau saya nih, untuk apa dengan simbol itu Bang? Maksudnya mau bicara ini Bukan dengan simbol untuk itu, mau apa cerita dengan simbol. Begini, bukan untuk Ini bicara apa dengan ketuhanan, simbol. keyakinan. Anda kan bertanya kepada kami, apa itu salib? Kenapa? Ada apa dengan lambang salib itu? Kami bisa menjelaskannya, ada peristiwa sejarahnya. Jadi kami mengimani sesuatu yang real, sesuatu yang terjadi. Nah sekarang saya balik sama kalian. Kenapa kalian menggunakan simbol itu? Bulan sabit, kadang-kadang ada bintangnya, kadang-kadang nggak ada. Meninggal dunia dia. Aduh, Tidak, Bang. Kalau itu saya baca. berat. Gimana? Saya belum baca itu Bang. Ya, kalau belum baca ya berarti nasibmu lah itu. Berat ini ya. Iya, kita turunkan dulu lah ya. Anda nggak ngerti apa-apa pun ngapain di sini. Yuk, kita kasih naik ada Republik Entok. Ya, silakan Republik Entok. Tap-tap layar guys, tap-tap layar ya, kencengin layar, udah goyang ini kita. Banyak kaum reporter di bawah ini. Ya, silakan Republik Entok, nyalakan dulu kamera Anda. Nyalakan. Ini kita baru juga klik langsung ini dipunculin. Silakan, nyalakan kamera dulu. Ya, apa yang Anda utarakan? Padahal baru klik nih, kita baru juga klik gitu kan, ikutnya langsung dipunculin. Ya bagus, artinya Anda bermujur, nasib baik. Nah, silakan. Iya sih, tadi bicara simbol gitu kan. Oke lah, Kristen menyimbolkan, mensucikan simbol salib gitu kan. Ya sebenarnya mah, kalau kita bicara sejarah, salib itu kan simbol penjajahan Romawi. Artinya simbol penjajahan yang hukumannya hukuman tertinggi. Tadi kan, itu gitu. sudah saya Hukuman jelaskan. tertinggi. Anda jangan menjelaskan Tiba-tiba, lagi. Aduh, teman-teman kita kena pembatasan. Ya berarti apa? Simbol kesucian, artinya gini. Simbol kesucian justru berasal dari sebuah sejarah. Pembatasan penjajahan lagi. Itu sejarah, itu bicara sejarah. Oke, sebentar Ya kan? nih. Teman-teman kita kena pembatasan lagi nih, teman-teman. Ini tuh, baru kita 38 menit siaran. 38 menit kita sudah kena pembatasan, teman-teman. Sial. Kita rungkat sebentar ya. Kita rungkat sebentar, baru saya akan live lagi. Jangan pindah channel ya. Saya akan matikan sebentar, kita langsung ulang, oke? Bentar, kita kena pembatasan ini. Jadi ini udah disembunyikan. Kalau udah disembunyikan begini, teman-teman, kita nggak akan bisa naik. Turun terus begitu, ngedrop terus. Ya, kasih naik ada
Sebentar. Kita kasih naik ada Agus Salim. Ya, silakan Agus Salim. Oke, Agus Salim nih. Ada nah, bisa. Umar, nyalakan kamera Anda. Oh, iya. Ya, silakan Bang. Apakah Anda seorang Muslim? Nah, ini sinyalnya. Ya, ini saya macet-macet seorang lagi nih. Islam. Dan Abang Muslim. bisa cari sinyal yang bagus dulu Bang, karena Anda nge-lag nih Bang. Ah, bagus itu. Aduh, ya beli sinyal dulu Bang. Sinyal dulu. Ya, saya Aduh, ya beli sinyal. Ya, pakai jaringan provider yang bagus lah ya. Supaya kita ini diskusinya enak. Kita kasih naik ada Maryam Sakinah. Oke, Maryam Sakinah terpental. Kita kasih naik ada sebentar ya. Ulamayu. Ulamayu juga sudah terpental. Kita kasih naik ada M Konoh. Kasih naik ada. Silakan M Konoh, nyalakan kamera Anda. Salam. Oh, Kristen. M Konoh. Oh, Pak Kaceh. Pak Kaceh. Apa kabar Pak Kaceh? Gimana kabar Pak Kaceh? Kabar baik, kangen ini, saya pengen ke Amrik nyusul Bang Edisa. Oh iya, silakan datang Pak Kaceh. Silakan datang. Oh iya, siap. Tinggal bikin paspor saya. Iya, silakan Pak Kaceh datang. Silakan main-main kemari Pak Kaceh. Tokinya, iya. Ya. Pak Kaceh, Oh, jadi sini, kalau datang itu nanti dikasih durasi 6 bulan. Ya, datang nanti Iya, kita benar. bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa ngobrol ini Iya. 6 bulan, balik lagi Oh, ke iya, sini terima kasih. 6 bulan seperti itu. Kapan Iya, Pak Kaceh gitu mau aja. datang? Pak Kaceh, terus Minta sama Tuhan sih secepatnya. ya anak Batak, Gitu. siapalah. Pokoknya orang-orang yang ketika berdebat lintas agama kalian dipersekusi, ya kan? Sementara Iya, lawan debatnya ketawa ketiwi. nah itu dia. Coba kita cerita-cerita itu aja dulu Pak Kaceh. Pak Kaceh coba kesaksian dulu lah Pak Kaceh. Gimana? Pak Kaceh, ini Ya. ada satu fenomena ya di negara kita tercinta ini, di mana banyak orang-orang Islam itu mereka membuat konten-konten ya tentang Kristen. Saya kasih contohnya ya. Ini karena banyak orang mengira, banyak yang inbox saya ini, kamu itu kenapa ngomongin Islam terus ya? Tapi dia ini lupa bahwa saya ngomongin Islam itu akibat daripada mereka ngomongin Kristen. Nah, iya benar. Nah, saya balik dulu nih. Kepada teman-teman yang Muslim, bukan kami itu membenci kalian, tidak, wahai saudara-saudaraku, tidak. Tapi karena ini loh, ya contoh nih. Donditan, sebentar ya. Terus kita kasih ini. Kita kasih lihat nih. Karena konten-konten seperti ini nih. Topinya. Iya, terima kasih. Nih, saya kasih contoh nih. Pak Ratu, terima kasih Ju 686 ya. Nih, saya kasih contoh-contoh ya. Pak Marta, terima kasih. Iya, terima kasih Neome. Iya. Nih, contoh-contohnya adalah yang seperti ini nih. Iya. Mana. Bentar. Mawarnya terima kasih, donatnya terima kasih. Long news terima kasih, mawarnya, kucingnya terima kasih. Wah, sayang saya nggak pernah baca yang ini sih. Kalau baca ini, aduh, heboh dari. Porno ya.
Iya, banyak orang Islam diislamkan lagi. Bukan ulangan. Tuh. Jangan dong, Mila, jangan. Tuh bayangin, Iya. mereka bilang porno ya, porno Eskiel kan. Mereka bebas-bebas saja. Iya, anehnya. Ini bayangkan gini. Kalau begini, kalau Islam ngomong porno ya, kitab Eskiel bukan kitab ulangan. Ngetawain Alkitab. Nggak apa-apa, aman, tenang. Ada polisi di belakang, tenang. Halo juga. Iya. Memang seperti itu. Makanya Ya, kami sehat, ini puji karena Tuhan. seperti ini kami jawab nih. Nih, saya ulang lagi sebentar ya Iya. Pak Kace ya. Itu ada di Baik, menit baik. ada di menit Saya 42. fokus. Iya, saya fokus nyimak. Lanjut. Bentar. Halo, Pak Ya, Kace. ada di menit 42. Sebentar Oh, nih. makasih penggemarku Wisben. Bentar, saya ini kan ya. Coba dengarkan ini. Terima kasih topinya. Ya. Pulgan. Pak Kace terima fokus dulu ke kasih. sini Pak Kace. Biarkan saja orang Oke, kasih iya. biarkan saja, diamkan saja nih. Oke nih. Iya, terima kasih. Lihat terima ya. kasih, iya. Nih. Ya karena segala sesuatu serangan, tuduhan, fitnah terhadap Islam, kita harus bisa mengajarkan kepada umat Islam jawabannya tuh gini loh. Iya, betul. Itulah perlunya kita. Iya, Makanya jadi mantan. jadi mantan. Jadi segala yang kita alami ini enggak sia-sia. Iya, betul. Ada manfaat. Ini Fitri ya? Ternyata manfaatnya besar. Jadi mantan kafir. Nah, maksud Dodi gini, Price, terima kasih. disebutkan bahwa ada ayat yang tidak asli. Mungkin kalau mereka melihat kitab-kitab yang seperti ini tidak terlihat tuh. Tapi ketika bisa ada keluar kitab seperti ini, di dalamnya Umi dulu pernah baca juga, di dalamnya ada pernyataan bahwa ayat ini tidak asli, sudah jadi dilema baru lagi buat mereka. Iya. Nah, berarti kitab mereka terkonfirmasi tidak terjaga. Dan mereka umat mereka itu pun sebenarnya miskin pengetahuan tentang agamanya sendiri. Terima kasih topinya. Wah, sayang saya nggak berani Topi ngasih loh. baca yang ini sih. Kalau baca yang ini, aduh, heboh nanti. Porno ya. Lah iya. Porno lah. Kira-kira Yesniel kan? Bukan Iya. Nah, mereka seperti itu. Coba bayangin kalau kita pegang Quran, anu ya porno ya, selesai jemput Anda langsung. Benar. Seperti yang terjadi kepada Pak Kace, teman-teman. Ya begini, Iya, biar teman-teman iya. ngerti siapa Pak Kace ini. Jadi Pak Kace ini adalah seorang mantan Muslim. Ya, dia mantan Muslim. Kemudian dia dulu ya, kami udah kenal tuh udah lama. Makasih Pokoknya topinya. zaman-zaman COVID dulu ya Pak Kace ya. Iya, Zaman COVID, bagaimana dulu Pak Kace membuka kanal atau channel YouTube, ya, tetapi Iya. kemudian ditangkap begitu. Sementara orang-orang Muslim kalau buka channel YouTube ngomongin Kristen aman, bahkan diundang sama Wapres. Iya, emang begitu. Iya. Betul. Ya silakan Pak Kace, apa pesan Anda nih? Pesan Anda kepada orang-orang yang berdiskusi atau berdebat lintas agama ini. Yang jelas pesannya itu harusnya kita ini ya diskusi tujuannya baik begitu. Bukan mau hujat-hujatan maki-makian, menjawab dan mengcounter. Gitu. Atau pesan Anda apa? Silakan Pak Kace. Ya, jadi pesan saya sih begini, kalau memang apologet ya, kalau memang ada yang ingin menyanggah, tentu sanggahan kita bukan hanya ngarang, bukan hanya mulut, tentu harus didukung dengan dalil-dalil yang kuat seperti itu. Kitabnya jelas. Buktinya saya kan dituduh di luaran itu kan penista agama, tapi kan hakim tidak berani memutus saya penistaan agama. Yang pertama alasannya hukuman saya sebentar, kalau penistaan agama paling maksimal 5 tahun. Nah tapi kalau undang-undang ITE berita bohong kan undang-undang itu pasalnya pasal 1 tahun 1946 itu kan 10 tahun maksimal saya. Makanya Anda divonis 10 Seperti itu. tahun ya. 10 tahun. Ya, Nah, sementara sementara biar polisi tidak dalam tanda kutip tidak terkesan memihak,
Yahya Waloni kan akhirnya ditangkap. Iya. Sebenarnya Yahya Waloni ditangkap itu gara-gara Anda ditangkap. Jadi Iya, jadi biar Pak KC tahu. Memang enggak. Begini Pak KC kan waktu itu kan di Mabes, ditahan di Mabes kan. Ditahan di Iya. Mabes waktu itu kan. Betul, betul. Oke, yang nangkap dari Mabes Polri kan? Iya. Oke. Nah, pada waktu Pak KC ditangkap, supaya polisi, supaya Mabes nggak kelihatan tebang pilih, ditangkap juga Yahya Waloni. Iya benar. Tapi ya itu cuman buat ngimbangin doang. Biar nggak terkesan tidak profesional. Masyarakat tahu kok, nggak usah kita munafik. Tahu. Udah kita nggak usah munafik. Jadi gini, semacam tukar guling, betul gini. Jadi pada waktu itu Yahya Waloni itu sudah dilaporkan. Bertahun-tahun sudah dilaporkan. Yang ngelaporin Benar. itu Pak Esra Soru, yang ngelaporin Joshua Tewu. Joshua Tewu betul. membuat laporan. Itu sudah bertahun-tahun dibuat laporannya. Tapi nggak ada tindakan. Di mana Yahya Iya. Waloni berkata, kitab Kristen ini bukan palsu ini. Bukan lagi palsu ini. Laporkan saya. Kan itu kata dia. Ya kan? Ya. Yahya Waloni di setiap narasi-narasinya, di setiap pengajian, itu memaki-maki isi Alkitab. Dibuatlah laporan oleh Pak Joshua Tewu. Gak ada tindakan dari Mabes Polri. Mana nihil? Gak ada. Kosong. Aman. Muncullah orang-orang yang greget. Muncullah orang-orang yang pengen nanggepin. Ya kan? Pada waktu itu kan Yahya Waloni muncul. Kemudian Zakir Naik juga datang. Dan Zakir Naik. Iya. diundang sama wakil presiden. Ya kan? Nanti Iya, kalau cuma iya, ngenu betul. aja nanti mereka nggak percaya. Kita kasih tunjuk nih. Iya. Keadilan-keadilan yang Boleh, terjadi, ketidakadilan yang terjadi di negara kita tercinta ini. Kita itu kan mau bersama-sama gitu loh. Hidup sebangsa Iya. setanah air, Islam, Kristen, semuanya nggak membedakan suku, agama. Kita semua harusnya itu saling tenggang rasa. Begitu saling menjaga satu sama lain. Nih, saya kasih contoh. Nih. Bagaimana kalau dari mereka? Diundang bahkan. Diundang buat ngapain? Ya bahas agama orang. Semua tahu. Nih, Iya. diundang. Yusuf Kala mengundang Zakir Naik. Bahasin apa? Naik. Bahasin Jesus is Muslim, brother. Jesus is Muslim. Ya kan? Kemudian siapa lagi? Ya siapa? Abdul Somad. Di dalam salib Abdul itu ada jin Somad. kafir. Haleluya. Nah, Makanya- ketidakadilan ini membuat kami ini bersuara. Kami ngomong nih, menjawab, mengcounter, Iya. akhirnya terjadi perdebatan. Nah, pada waktu Betul. itu Pak KC, karena Pak KC kan di dalam, mungkin Pak KC nggak lihat info-info di luar. Nah, saya termasuk pemerhati. Nah, ketika laporan masuk kepada Pak KC, ya bahwa Pak KC dikatakan menista agama karena mengatakan Alhamdulillah Yesus atau gimana? Iya betul seperti itu. Makanya saya nggak ngomong gitu lagi. Iya, Alhamdulillah Yesus artinya dalam nama Yesus begitu. Cuman gara-gara itu doang dipenjarain. Milik Yesus gitu. Iya. Kan segala Ditangkap. puji milik Yesus karena Tuhan kita. Iya, ditangkap satu tim dari Mabes, datang satu tim. Waktu itu ditangkap di Bali Pak Kece ya? Iya. Ditangkap satu tim dari Bali, ditangkap. Ya, ditangkap seperti seorang teroris gitulah, pokoknya ngeri lah, pokoknya ya. Pokoknya seperti itu ditangkap. Akhirnya apa? Supaya Mabes Polri tidak terkesan tebang pilih, ya Waloni juga ditangkap lah. Biar terkesan profesional lah. Tahu masyarakat tuh tahu, bapak-bapak polisi yang terhormat tahu. Ya, kita ini bukan orang tolol, tahu. Nah, tapi setelah itu juga di samping saya. Nah, setelah itu sama-sama divonis. Yahya Waloni vonisnya berapa? 5 bulan. 5 bulan. Iya, 5 bulan. Enak karena apa? Iya. Ya karena Muslim, hakim Muslim, jaksa Muslim, penyidik Muslim. Muslim sama-sama Muslim. 5 bulan. Pak KC
jaksa muslim, penyidik muslim, hakim muslim. 10 tahun kau. Apa-apaan ini? Dunia macam apa ini? Ketidakadilan itu nih yang kami suarakan tuh, ketidakadilan itu. Kalau mau adil, misalnya ya 6 bulan sama-sama 6 bulan. Sama-sama penista agama kok. Kalau mau ngomong penista agama, kita sama-sama akui. Di dalam perdebatan, di dalam diskusi, kadang kita selip lidah, kebawa emosi. Saya termasuk mengakui itu. Kadang-kadang terselip emosi, amarah, sehingga ngucapnya sehingga ada emosi. Kalau kita mau ngakui sama, Juma juga sama, Yusuf Pei sama semua kok. Begitu. Iya. Tapi kenapa cuma yang Kristen-Kristen aja? Anak Batak debat dengan Muslim, Islam lawan debatnya. Dia di penjara, lawan debatnya kecekik-cekikan. Iya. Apakah Nah, itu ini dia. adil? Ketidakadilan ini yang saya suarakan. Begitu loh. Sebenarnya ada gini Pak Kacek. Saya ini juga sekolah hukum, walaupun saya nggak sampai selesai ya. Gini, di dalam KUHAP yang lama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, itu ada satu pasal yang berbunyi begini. Seorang hakim itu tidak boleh mengadili perkara di mana dia itu punya hubungan keluarga dengan sang terdakwa. Dengan seseorang yang sedang diadili. Nggak boleh. Karena apa? Karena putusannya pasti nanti putusannya itu sudah tendensius. Contoh. Udah mirip nantinya. Iya, contoh hakim punya keponakan atau punya saudara. Saudaranya dibunuh. Ya kan? Terus yang diadili itu orang yang membunuh itu nggak boleh. Karena putusannya pasti nanti udah ada amarah di dalamnya atau punya keluarga misalnya. Dia punya terdakwa itu keluarganya dia. Pasti udah ada rasa kasihan. Makasih. Iya, Gitu. betul. Itu menjadi tidak adil. Nah, sebenarnya itu kalau kita mau jujur pasti ada hubungannya dengan agama. Bayangin hakimnya Muslim. Ya kan? Seorang yang sangat mencintai Nabi, mencintai Al-Quran, yang diadili orang yang menista agamanya, ya pasti berat. Pasti berat. Kita nggak usah bohong. Kalau bicara hukum itu kita bicara keseluruhan. Gitu loh. Makanya di sini ada ada tendensi. Begitu. Jadi ya itulah. Ya itulah yang terjadi ya teman-teman ya. Dan itulah yang kita perjuangkan. Yang debat dengan Bang Edis mengakukan saya orang hukum nih. Ya, dasar hukum pasal berapa yang dikenakan kepada orang yang mendatangi rumah orang tanpa izin, mengeroyok. Ya sesuai laporan katanya. Saya ketawa aja dalam hati, saya juga orang hukum tahu, saya bilang ada hukum pidana, ada hukum perdata. Antara dua. Pak Aceh memang didatangin ke rumah? Enggak, itu waktu nonton Edis TV berdebat dengan siapa yang aku orang hukum. Oh iya, yang datang sini ada tuh. Saya ketawa dalam hati, aing aku orang hukum ditanya pasalnya nggak ngerti. Waduh, bagaimana ini, bahaya ini orang hukum gini. Ya, ya intinya begini Pak Kaceh, ini menjadi satu pelajaran bahwa memang itulah yang terjadi di negara kita. Ya kita semua ini berharap ada perbaikan gitu loh. Kalau mau diskusi lintas agama tuh boleh-boleh aja. Tapi yang adil. Kalau Islam boleh ngomong begini, yang Kristen juga harusnya boleh. Kalau dua-duanya salah, dua-duanya masuk penjara. Dua-duanya sama hukumannya atau beda-beda tipis. Itu adil. Nah iya itu adil namanya. Beda-beda tipis. Ini 5 bulan sampai 10 tahun loh. 20 kali lipatnya lebih. 20 kali lipatnya. Kan gak adil kayak begitu. Ya dia. Ya semoga lah Pak Prabowo ini menciptakan keadilan bagi rakyat. Amin. Semoga ya. Pihak-pihak terkait. Saya bersyukur kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi yang mengatakan ada program gitu loh. Walaupun nggak tuntas semua, adakan program. Lagian pula narapidana diempanin doang, makan tidur ya rugilah negara. Miliar triliunan itu. Saya lebih setuju ada anjuran pemerintah itu program gitu. Jadi yang di penjara juga nggak terlalu lama gitu, bisa usaha lagi. Ya kalau memang yang profesionalnya di dalam kejahatan ya bolehlah masuk lagi gitu. Kalau saya kan orang baik-baik,
Nggak mau saya tidur di dalam sel itu. Ya, tapi intinya Udah begini tersiksa Pak Aceh. banget. Kita berbicara soal Iya. keadilan. Kalau kita ngomong salah, ya memang kita ngaku lah ya, karena memang Lah kenapa iya. kesalahan itu ada? Salah. Karena memang ada pihak dari Muslim membahas-bahas agama Iya. kami, bahkan diundang Betul. Wapres, begitu loh. Nah, Nah, ketika itu kami dia. jawab, ya, ketika kami jawab, ya betul, memang kadang-kadang selip. Ya kalau selip ya mereka juga selip, sama-sama selip kok. Gitu loh. Betul, sulit, iya. Nah, kalau memang Dan kalau ngomongnya memang mau tidak berdalil. selesai, kalau memang harus selesai sebenarnya ya, kalau misalnya apa Kapolri kah atau pihak siapa, Kabar Reskrim kah atau siapa begitu ya, ngumpulin semua ini ya, gimana biar Iya, perdebatan harusnya begitu. ini ataukah mau lanjut tapi dengan anu yang bagus atau betul-betul kita selesaikan, ayo nggak apa-apa. Seperti Lah itu. iya. Tapi kan nggak ada tindakan Lagi pula, seperti itu. Iya. Tindakannya lagi kalau pula ada debat kalau itu. ada yang oten doang selip penjarain. Korban yang Iya. terbaru si siapa namanya? Yang dari Aceh siapa? Yang Aceh itu. Aceh itu siapa itu? Aduh Tangkap kasihan lagi. ya korban terbaru. Karena Aduh, dia berkata gimana negara ini? Karena dia berkata begini, Muhammad waktu belum jadi nabi istrinya 1, setelah jadi nabi istrinya selusin. Kan dia bilang begitu. Bener nggak yang dibilang itu? Gara-gara gitu ya? Yang dibilang itu bener nggak? Nah bener. Ya ada bener, hadisnya tapi dia. ya tetap aja lah di penjara lah. Ya saya juga benar, ada hadisnya, ada Qur'annya. Itu tetap aja penjara. Itu tapi nggak apa-apa lah, udah Tapi ya dilewati sudahlah. kemarin lalu. Ini kalau memang Iya. kita ini mau aman damai, mari kita ini saling menghargai, gitu loh. Anda menghargai, Iya. bukankah dalam agama Islam itu dikatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, kalau seperti itu janganlah ada orang Islam yang ngomong-ngomongin agama Kristen, nanti ditanggapi, nanti marah. Iya benar. Gimana ya? Iya. Oke lah Pak Aceh. Seperti itu Pak Aceh. Siap. Lanjut terus ya. Terima kasih, saya sudah naikkan, sudah ngobrol banyak. Terima kasih, di berkat-berkatnya tuh mengalir tuh ke saya juga. Terima kasih. Ya, saya rindu. Nanti ketemu ya. Saya bersuka cita karena ketika saya masuk ada penerus saya, Edis. Mantap kata saya. Baiklah. Anak muda. Saya turunkan ya. Iya. Oke. Ya. Cuman Pak Tuhan Aceh, berkati ya. cuman satu pesan saya Pak Aceh, jangan fokus sama gip-gip terus. Memang sekarang harus fokus ke situ karena memang saya hidup menyendiri, betul. Ya sudahlah. Saya Oke lah fokus Pak Aceh. dulu. Ya, terima kasih. Saya Rumah turunkan saya ya. masih ngontrak kan begitu. Iya, siap. Oke, saya turunkan. Ya. Gip terus. Saya Ya, memang kita memang harus jujur juga lah. Orang itu perlu yang namanya rezeki atau berkat. Cuman jangan sampai itu menjadi fokus. Kalau itu menjadi fokus kita, ya nanti enggak firman Tuhan lagi fokusnya. Begitu. Percayalah, apa kata Tuhan Yesus? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, ya makan apa segala macam itu akan ditambahkan, akan dilimpahkan ke dalam tangan. Ya. Oke, by the way, anyway, busway ini teman-teman, karena kita ini kena pembatasan, jadi kita ini live kita ini disembunyikan begitu teman-teman. Makanya nggak naik-naik dia, karena dibatasi. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita end live lagi, terus kita lanjutin lagi. Jadi kita ngulang dan ngulang terus. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi gimana teman-teman? Karena kalau nggak kita ulang ya turun terus dia. Seperti itu. Karena kena pembatasan. Apakah kita putuskan dulu baru kita live ulang lagi atau bagaimana? Sampai 3 kali loh kita. Ulang ya. Oke baik, kita ulang lagi ya. Tapi sudah berapa jam ini performa sudah mulai turun nih. Makasih Bang JB, makasih Bang, terima kasih. Oke, kita ulang ya, kita ulang dulu sebentar. Teman-teman jangan lari ya. Jadi kita ulang supaya
Audiens, karena kita menargetkan audiens yang banyak, ya. Kita menargetkan banyaknya orang yang melihat supaya efektif kita ngomong langsung didengar oleh banyak orang. Ya, tes 1 2 3 1 1 1 ya. Ya, teman-teman, kita ulang kembali siaran kita lanjutkan. Silahkan ya bagi teman-teman dari seberang. Kita sama-sama berharap nih teman-teman supaya diskusi kita ini menjadi diskusi yang baik, bukan menjadi ajang saling hujat menghujat atau maki memaki. Ya, kepada teman-teman, tolonglah ya kalau naik itu jangan membuat gaduh gitu. Datang-datang udah langsung bikin mancing-mancing emosi. Jadi bukan acara debat yang kualitas lagi tapi hujat menghujat. Contoh, saya kasih contoh. Sering loh orang datang ke sini. Udah ganti belum kolor Tuhanmu katanya. Coba. Kan mancing-mancing. Jangan seperti itu. Naik buat pertanyaan-pertanyaan yang akademis ilmiah gitu loh. Ya, seperti tadi contoh nama tadi itu, nama. Kalau di dalam Injil, Yesus itu kan Yunani. Ibraninya atau Aramaiknya itu Yeshua. Artinya apa? Yahweh menyelamatkan. Ya, Yeshua, Yeh itu kan dari kata Yehova, kemudian Shua, maksudnya menyelamatkan. Yahweh datang menyelamatkan. Itu arti namanya. Nah, kalau kita mau bicara dari sisi akademis dan ilmiah begini, maka diskusi kita ini lebih terarah. Nah, sedangkan di dalam iman Anda, sosok Isa itu artinya apa? Gitu. Orang mana Isa ini? Kalau dia orang Arab, nah berarti kita nggak perlu ngobrol lagi karena Anda sedang ngomongin orang Arab, kan gitu. Tapi kalau Anda merujuk kepada tokoh, sosok orang Israel, orang Yahudi, maka ingat orang Yahudi, orang Israel punya kebiasaan dalam memberikan nama. Begitu. Dan nama-namanya itu ada artinya. Nah, coba jelaskan. Siapa orang Yahudi di abad pertama bernama Isa? Kan nggak pernah ada. Itu kita harus jujur mengakui. Ada nggak orang bernama Isa? Bahkan sampai hari ini nggak ada orang Yahudi bernama Isa. Gitu loh. Jangan emosi, jangan marah. Ini adalah kajian ilmiah, kajian yang akademis dan historis. Gitu loh, ya. Coba dari saudara-saudara ya, dari kaum sebelah. Nanti kalau kita sebut merek agama ini kayaknya tok-tok ini sensitif benar. Langsung ini ngomongin agama ini katanya. Ya, coba Miftah, silakan Miftah. Saudara Miftah. Apakah Anda mendengar Saudara Miftah? Oke, baik, kita turunkan ya. Silakan. Kalau kalian mau mengkaji hal-hal yang ilmiah, akademis, ayo. Miftah nggak mau ngomong, ya gimana mau ngomong? Apa yang mau dibantah bang? Emang benar? Kan gitu. Oke, kita kasih naik ada nah ini contoh-contoh nih. Contoh-contoh dari foto profilnya. Tuh, udah seperti ini. Coba, ya kayak begini. Yang bikin debat itu nggak sehat tuh orang-orang begini. Halo. Coba nyalain kameramu. Ya, tanya lain. Apa benar ke Yesus itu punya kontrol?
Kameramu nyala dulu. Apakah benar Yesus itu punya kontol? Kameramu nyala Bisa dulu. Kalau kamu mau saya ladenin diskusi, naik kamera nyala, silakan. Enggak, apakah benar? Aku cuma nanya itu, apakah benar Yesus itu punya kontol? Kok bisa jadikan Tuhan? Bro, saya udah diskusi dengan ustadz-ustadzmu. Sudah diakui bahwa Muhammad itu Robmu. Robmu punya titik nggak? Ya, punya kontol ini memang manusia. Robmu punya titik, kau nggak salahin. Rob kami ada Tuhan titiknya, itu kau salahin. Gimana cerita? Mana Anda ini? Anda inilah yang bikin diskusi itu jadi tidak sehat. Kalau Anda mau diskusi yang sehat, ayo, saya jabanin. Kalau kamu mau maki-makian, nanti kamu atit hati, nanti kamu demo. Udah dibilang, saya sudah bilang teman-teman, mari kita bangun diskusi Islam Kristen itu diskusi yang sehat. Kalau kamu bertanya seperti itu, punya titik atau enggak, Rob kami yang Yesus Sang Mesias, iya, kami akui itu. Tetapi bukan merujuk kepada Bapa di sorga dan Roh Kudus. Itu sudah saya diskusikan lama, itu tema-tema basi. Sementara Robmu itu, yang satu lagi itu, dia punya titik enggak? Nanti kamu saya balikin begitu, kamu nanti marah, ngamuk, kesetanan, kesurupan, demo. Memang nyubit mau, dicubit nangis, mewek. Mana? Nanti pertanyaan saya lebih dalam dari situ. Robmu titiknya itu dijaga enggak? Apakah titiknya jeleweran kemana-mana? Nanti saya bilang begitu, kamu ngamuk, emosi, kesetanan. Gimana? Nanti kamu saya tunjukkan nih sebuah hadis. Marah nanti kamu. Apakah benar menurut Aisyah? Ini menurut Aisyah nih. Oke, saya naikkan dulu satu dari mereka ya. Saya kasih naikkan dulu. Apa kata Aisyah? Nanti saya balikin kamu ke situ, nanti ngamuk kamu nanti. Ya silakan, Amir. Silakan, Saudara Amir, nyalakan kamera dulu. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Apakah Anda seorang Muslim? Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang. Abang Muslim, Bang? Iya, Bang. Oke, silakan, Bang. Tadi ada yang bertanya begini, Bang. Semoga itu tidak mewakili orang-orang Islam secara keseluruhan. Dia bilang begini, apakah Tuhanmu itu punya titik katanya? Seperti itu. Jawabannya kalau merujuk kepada Yesus, jawabannya iya. Nah, itu Bang kalau saya balikin kepada kalian, apakah Rob kalian yang Muhammad punya titik? Sebenarnya itu nggak penting, Bang. Enggak, yang kayak begitu tuh nggak iya penting. makanya saya tanggapin dia gitu loh, Bang. Nanti kalau saya tanggapi nanti marah gitu loh. Nih Bang, saya punya sebuah hadis. Saya punya sebuah hadis begini, Bang. Jadi hadis ini itu berasal dari Aisyah. Jadi suatu waktu banyak perempuan-perempuan itu menyerahkan dirinya kepada sang Nabi. Nah, karena hal tersebut Aisyah itu protes. Masa perempuan-perempuan menyerahkan diri kepadamu? Maka turun ayat itu. Engkau boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah kamu ceraikan. Kamu boleh begini-begini. Lalu berkatalah Aisyah, sesungguhnya saya tidak pernah melihat Tuhanmu itu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Saya tunjukkan hadisnya Bang ya. Jadi kalau kita berbicara titik Bang, titik siapa yang tidak dijaga kekudusannya? Bentar. Tapi nanti kalau saya bilang gitu marah, ngamuk gitu loh. Ya, nih Bang, di dalam Bukhari 4414 ya Bang ya.
Nih Bang. Kelihatan ya Bang ya. Sahih Bukhari 4414. Semoga kita tidak kena anu lagi teman-teman ya. Kalau kita begini-begini ini rawan kena ban. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya ya. Dari Aisyah nih Bang. Aisyah, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Jadi setiap wanita itu menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Bang. Maksudnya menyerahkan diri itu menyerahkan diri ke pelukannya. Maksudnya bersetubuh Bang. Ya. Nah, saya selalu cemburu dengan setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Pantas nggak wanita? Karena nggak ada mas kawinnya di sini. Ya, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kendaki. Boleh. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang sudah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Maka saya, Aisyah berkata, saya tidak melihat Robmu, Tuhan kamu itu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Nah, kata keinginan ini, kalau kita cek di dalam bahasa Arabnya nih Bang, hawaika, hawa nafsumu. Nah, jadi kalau kita berbicara soal titit Bang, justru nanti yang demo itu nanti siapa gitu loh. Kalau kita berbicara titit, karena menurut Aisyah, Tuhannya sang baginda itu tidak pernah dilihat oleh dia kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsunya sang baginda itu. Tuh Bang. Tapi kalau saya ngomong gitu jangan demo ya Bang. Saya ngomong, nah kan udah kena pelanggaran lagi. Asem. Pelanggaran lagi teman-teman. Aduh. Bang Edis. Silakan. Bang Edis. Silakan. Ada beberapa hadis tidak sahih Bang Edis ya. Jadi jangan selalu Bang Edis berpatokan atau membuka hadis-hadis yang tidak itu hadis Bang, jadi nggak bisa menjadi patokan Bang Edis. Iya, tetapi patokan kami ada di Al-Quran yang pernah Bang Edis katakan, saya sudah membaca dari awal sampai akhir 30 juz sudah habis, dan itu berpuluh-puluh kali saya pernah nonton Bang Edis mengatakan seperti itu. Kalau itu oke. Tapi kalau Bang Edis selalu membuka selain Quran, ya saya harap agak dikurangi Bang Edis, karena itu ada yang tidak sahih. Itu ada yang tidak benar. Baik. Tapi di sini ya Bang ya, dengan segala hormat ya Bang ya, kita diskusi yang baik nih Bang. Di sini tertulis sahih loh Bang. Sahih Bukhari Bang. Iya Bang. Nah, kalau Anda berkata tidak sahih, sementara di sini dikatakan sahih Bukhari. Makanya kan saya dulu pernah bilang Bang, apakah pantas seorang muslim ini mengatakan kitab ini sahih, tapi seorang muslim sendiri mengatakan tidak sahih? Makanya dulu saya pernah bilang begini, ini pernyataan saya dulu Bang, tolong pernyataan saya ini ditangkap dengan nalar yang baik, jangan dengan emosi. Saya pernah bilang begini, jikalau Anda sungguh-sungguh mempelajari hadis itu, maka percayalah, tidak dalam waktu yang lama lagi Anda akan mengatakan itu palsu dan akan mencampakkannya ke tong sampah. Pernyataan saya benar nggak? Terbukti nggak? Iya. Nggak semua Bang. Nggak semua harus ke tong sampah Bang. Maksud saya tidak semua hadis yang Abang katakan itu sahih. Iya, tetapi itu di sini Bang tertulis sahih. Masalahnya
Yang abang katakan tidak sahih itu tertulis sahih. Kan gini, tertulis sahih kan? Iya. Nah, bagaimana Anda Masalah katakan tidak tertulis sahih? sahih itu sah-sah saja, Bang. Tapi tertulis sahih di situ belum tentu sahih di kami. Iya, Seperti yang itu, bilang Bang. sahih itu, Ya, Bang. memang saja, Bang, ya. Iya, masalahnya begini, Karena, Bang. maaf, Yang bilang sahih Iya. itu adalah muslim sendiri, para ulama sendiri, Bang. Gitu loh. iya, Bang. Iya, Bang. Yang mengatakan itu manusia, Bang. Dan saya nggak yakin, Bang, mereka itu pernah ketemu Rasulullah. Itu ceritanya, Bang, sama dengan abang selama ini. Yesus lah, inilah, itulah. Emang pernah ada yang ketemu Yesus? Ya, gini Bang. Kita ini juga Dan tidak pernah. seperti itu. Betul. Gini Bang. Kita pernah nggak ketemu dengan Bung Karno? Loh, ya jelas pernah dong. Abang pernah ketemu? Orang-orang dahulu. Iya. Orang-orang dahulu, kalau saya ya nggak mungkin. Iya Bang. Nah, kita yang tidak bertemu, kita mendapatkan keterangan dari orang-orang yang bertemu, yaitu para saksi mata. Nah, saksi mata, makanya Injil Ya. itu berkata begini Bang. Injil, saya bacakan ya Bang ya. Di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, saya kasih tunjuk ya Bang ya. Biar kita diskusinya agak sedikit ilmiah nih. Kita nggak maki-maki, hujat-hujatan yang nggak ada artinya. Walaupun kita udah kena ban Enggak, lagi Bang. nih. Kena ban lagi. Sialan bener, kita kena ban terus nih. 3 kali siaran ke ban terus kita. Aduh, amsyong tenan. Beneran ini. Aduh. Baik, nih Bang ya. Saya bukakan nih. Di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, saya balikkan kamera ya. Nih Bang. Nih, perhatikan. Siap. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki peristiwa itu dengan seksama dari asal muasalnya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini loh Bang, dari para saksi mata dan pelayan firman. Jadi keterangan para saksi mata, itulah yang kami terima Bang. Makanya Injil adalah catatan yang dicatat oleh orang-orang yang mengambil keterangan tersebut dari para saksi mata. Begitu Bang. Nah, sedangkan Al-Quran datang di abad ke-7. Bercerita tentang sosok yang ada 700 tahun sebelumnya. Tentu saja keterangan itu bukan dari saksi mata. Klaimnya Muhammad dari wahyu. Kalau ngomong wahyu ini susah Bang. Contoh kita ke pengadilan. Pak Hakim, ya saya mau memberikan keterangan. Apakah Anda melihat? Oh enggak Pak Hakim, saya dapat info dari goa. Waktu itu saya ke goa, ada bisikan ngomong. Ya pasti palu itu melayang ke kepala kita. Pasti, palu, hakim kan megang palu, itu pasti melayang. Kena kepala kita. Karena apa? Karena kita tidak memberikan keterangan berdasarkan saksi mata. Jadi Injil ini sangat al-ilmiah ini. Ini metode-metode yang digunakan oleh manusia modern. Nah, sementara di dalam Quran, berita tentang Yesus, anak Maria, Isa ibnu Maryam, didapatkan dari wahyu yang berasal dari gua. Nah, sekarang kita cek apakah wahyu itu kredibel. Sekarang begini, di abad pertama di Yerusalem, orang-orang Yahudi, nggak pernah ada orang bernama Isa, nggak pernah ada. Karena kata Isa itu bukan nama orang Yahudi. Kalau Yeshua itu ada. Kalau Isa nggak ada Bang. Sama seperti orang bilang begini, pada waktu itu di tanah Jawa, pada masa kesultanan ini, seorang ibu Jawa, bapak Jawa memberi nama anaknya
Park Jusum. Yang ngawur. Mana ada. Orang Jawa nama Park Jusum itu mana ada. Jadi kita ini bicara hal-hal yang ilmiah akademis, Bang. Gitu loh. Siap. Siap, Bang. Nah, makanya saya bilang, kalau kita mengadakan diskusi-diskusi seperti ini, maka kita ini sampai pada satu titik kesimpulan yang mana yang layak kita percaya. Nah, Abang tadi sudah ngomong tuh, Bang, dalam Sahih Bukhari itu palsu. Abang sendiri udah malsu-malsuin. Sekarang ke Quran. Nah, di Quran gimana sekarang kalau seperti itu? Silakan. Saya tidak memalsukan siapapun, Bang, ya, karena di Islam itu Al-Quran dan hadis, kan seperti itu. Al-Quran dan hadis. Nah, kalau hadis ini yang buat, itu ya para saksi-saksi yang Abang katakan tadi. Dan saksi-saksi itu tidak tahu. Tidak pernah ketemu, kecuali sama Soekarno. Soekarno baru kemarin. Nah, ini berabad-abad. Nah, hadis betul nggak hadis itu dibuat? Itu tafsir. Oke, betul nggak hadis itu ditulis? Itu tafsir, Bang. Ya, betul nggak hadis itu ditulis dan dibuat 250 tahun setelah Muhammad meninggal? Karena kurang lebih seperti itu, Bang. Nah, makanya menjadi tidak Kurang otentik lebih lagi. Karena sudah katanya. Sementara yang ngomong kata-katanya semuanya udah di kuburan. Nah, tadi aja saksi-saksi mata tuh siapa? Buktinya kan tertulis. Baik. Hadis nih, Edi. Baik. Amir nih. Ya, jadi begini, Bang. Bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Oke, baik. Sekarang begini. Kita punya keyakinan atau metode masing-masing, Bang. Di dalam iman Anda disebutkan perawinya itu ini, ya. Kenapa harus ini perawinya? Karena memang diperlukan yang namanya pengkonfirmasian. Sebenarnya, Bang, saya kasih tunjuk, Bang. Ada salah satu kitab tafsir yang paling tertua. Kitab tafsir tertua yang dimiliki oleh umat Islam itu namanya kitab tafsir, apa itu namanya ya? Lupa saya. Coba teman-teman sebutin namanya, lupa saya. Kitab tafsir tertua yang dimiliki bukan At-Tabari, bukan. Ada satu kitab tafsir, ya, kitab tafsir yang tertua. Bukan Tabrani, bukan Qurtubi. Nggak usah Ibnu Katsir itu baru-baru semua. Oke. Nggak usah disebutin dah, Bang. Oke, pokoknya ada satu kitab tertua yang dimiliki oleh umat Islam. Di situ tidak ada perawi-perawi, Bang, di dalam kitab yang tertua tersebut. Itu pernah diungkapkan oleh seorang pakar agama Islam, namanya adalah, dia asal Madura, dia kuliah di Kanada. Itu namanya adalah Mun'im Siri. Nah, menurut Mun'im Siri, kitab tafsir tertua yang dimiliki oleh orang Islam itu tidak, ya, Muqatil bin Sulaiman kalau nggak salah namanya. Ya, Muqatil. Itu kitab tertua yang dimiliki oleh orang Islam, kitab tafsir tertua. Di dalam kitab tersebut tidak ditemukan yang namanya perawi. Dia siapa begini berkata, nggak ada itu. Menurut Mun'im Siri, dia seorang pakar itu. Kitab Muqatil bin Sulaiman itu. Nah, ternyata setelah diselidiki oleh para pakar, itu disimpulkan kenapa ada muncul perawi-perawi. Perawi-perawi dimunculkan karena adanya ada ketegangan antar mazhab. Ada peperangan antar sekte di dalam agama Islam. Ya, setelah terjadi peristiwa perang Karbala, perang Siffin, maka orang itu perlu, yang ngomong siapa? Kalau dari pihakmu yang ngomong saya nggak mau terima. Makanya diperlukan itu. Jadi itu muncul belakangan. Menurut Mun'im Siri, pengutipan perawi-perawi itu justru muncul belakangan. Jadi jangan bilang bahwasanya itu, biar begini. Enggak, itu semua modern. Mun'im Siri, dia mengeluarkan satu buku yang berjudul Islam Revisionis, ya, untuk menggali kembali
Islam yang sebenarnya. Makanya revisi. Namanya Islam revisionis. Itu buku yang bagus. Cuman kalau kalian saya kasih yang begini, nanti kalian, ya biasanya cuman ngaji alibata ya gimana kalau mau bahas yang begini. Ini kajian-kajian orang-orang sekolah gitu loh. Nah, yang saya maksudkan begini Bang. Oke lah, kita punya perbedaan dalam metode-metode menyampaikan itu. Sekarang gini saja. Ukuran yang kita pakai bukan apa yang kalian miliki, yang pakai perawi-perawi itu, bukan juga Kristen. Ukuran yang kita pakai adalah bukti-bukti sejarah. Sekarang begini, nama Yeshua itu adalah nama lumrah orang Yahudi. Sekarang pertanyaan saya, kapan ada orang Yahudi itu bernama Isa? Kapan ada? Kita nggak usah pakai metodemu, nggak usah pakai. Kita tengah-tengah aja, metode pembuktian historical aja, historical evidence, pembuktian secara sejarah. Siapa nama orang Yahudi bernama Isa itu? Kapan ada? Bang Edis kok terus dengar Aisyah itu orang Yahudi? Dari siapa? Oke, pertanyaan saya, sosok Isa yang ada dalam Quran itu orang apa? Apakah dia orang Sumedang atau orang Batak? Ya mungkin orang sana, Bang. Orang mana? Yang pasti bukan Batak, orang Arab lah. Nah, ya. kalau orang Arab selesailah sudah. Kalau Anda berbicara sosok Isa itu adalah orang Arab, orang Mekah, ya udah selesai, kita nggak usah ngomong lagi. Orang Anda ngomong Isa orang Mekah, Madinah ya repot. Bang, kalau kita berbicara membaca Al-Quran, sosok Isa itu berbicara kepada Bani Israel. Di dalam Quran surat As-Saff ayat yang ke-6. Surat yang ke-61 ayat ke-6. Saya bukakan di sini. Saya balik kamera saya dulu Bang ya. Ini kalau kita diskusi yang ilmiah nih. Dia itu bukan orang Arab pastinya. Kenapa? Nih, saya tunjukkan ayatnya. Surat As-Saff QS. Nih. Kita bacakan ya. Oke, ini Bang ya, surat As-Saff ayat ke-6 ya. Berkata di sini siapa? Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel." Dia tidak berkata, "Hai Bani Quraisy." Betul. Ketika dia berkata, "Hai Bani Israel," berarti Isa orang apa? Coba merujuk dari ayat ini, berarti orang apa dia? Orang apa Bang? Ya pasti orang Israel, Bang. Gak mungkin dia ngomong hai Bani Israel, dia orang Arab. Gimana sih lu diskusinya ini? Dia itu seorang Israel, berbahasa Aram atau berbahasa Ibrani. Orang Israel tidak ada bernama Isa. Nggak pernah ada. Jadi kalau kita putuskan secara kajian yang akademis yang bersifat historis, maka tidak mungkin keterangan itu diterima sebagai kebenaran. Walaupun dia klaim dari wahyu. Kalau wahyu Bang, semua orang bisa ngomong. Saya semalam dapat wahyu. Semalam Tuhan ngomong sama saya. Kalau cuma gitu Bang. Nggak bisa begitu. Makanya metode yang ada dalam Injil itu metode-metode yang ilmiah. Begitu. Makanya boleh seseorang mengatakan dari wahyu, tapi harus diuji kebenarannya. Makanya di dalam Alkitab, ujilah segala roh. Diuji, apakah dia itu berasal dari Tuhan atau enggak. Kalau firman Tuhan, pasti benar. Nggak mungkin firman Tuhan tuh ngawur. Kalau ngawur berarti ngaku firman Tuhan gitu loh. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kembali lagi ke pertanyaan awal. Siapakah sosok yang bernama Isa di tengah-tengah orang Israel? Bahkan sampai hari ini nggak pernah ada. Coba artinya apa? Karena kalau memang itu nama orang Israel, ada artinya. Seperti itu Bang. Sama seperti nama-nama orang Arab Bang. Abdullah. Apa arti Abdullah?
abdi dari Allah, hamba Allah. Ya kan? Apalagi amrullah, amirnya Allah. Betul nggak? Ada arti-artinya. Yeshua, Iya, Bang. Yahweh menyelamatkan artinya. Tuhan menyelamatkan, itu arti Yeshua, nama Yesus. Coba sekarang artiin Isa, apa artinya? Bang Edis, Menseret. Nggak bakal ketemu, Bang. Makanya kalau kita Iya, berbicara yang akademis, udahlah. Betul kata Quran itu. Ya. Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepadamu, tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelummu. Tanya orang pembaca Injil, tanya orang pembaca Taurat. Itu yang harus kalian lakukan. Ya. Baru Jadi kita begini, Bang. enak. Intinya mungkin ada yang mau naik itu. Saya sama Bang Edis berpesan jangan selalu ambil di tafsir. Ya. Tafsir itu belum tentu tafsir ya namanya tafsir, Bang. Belum tentu benar. Ya. Kalau di Al-Qur'an monggo silahkan Bang Edis. Terus menyebut Tuhan tita-titi itu tidak penting, jangan diladeni, Bang. Betul. Karena Bang Edis berpesan tadi akademis, apalah itu, monggo. Jadi biar tidak, kalau toh ini konten biar tidak pahit sekali didengar anak kecil gitu loh, Bang. Iya, gaduh nanti Coba. jadinya. Begitu. Ya, Oke. gaduh, Terima Bang. kasih, Bang. Saya Terima turun kasih. dulu, terima kasih Bang Edis. Sama-sama, Mudah-mudahan Bang. ada waktu lagi saya bisa naik. Oke, saya turunkan ya. Ya. Ya, teman-teman, sehubungan ini sudah jam 11 juga, kita sudah 3 kali kena ban. Jadi saya mohon maaf ya teman-teman ya, teman-teman lagi pengen nonton, tapi tiba-tiba ya kena ban terus kita 3 kali gimana. Makanya nggak naik-naik terus, mandek dia di 4.000. Begitu. Karena sudah di ini. Saya nggak tahu, kayaknya kita harus merubah ini. Kita kayaknya kalau terus kena ban seperti ini, teman-teman ya. Agaknya kita harus ganti nih bahasa-bahasa atau apa begitu ini yang bikin ya pelanggaran-pelanggaran terus. Semenjak Februari teman-teman, semenjak Februari kita begini, siki-siki pelanggaran, siki-siki pelanggaran. Tapi orang-orang mau lanjut. Kalau kita total semua udah berapa jam teman-teman? Kita sudah lama loh ya. Kita rehat dulu boleh ya teman-teman ya. Iya, ada orang yang report